Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian eksperimen dengan dosen pengampu Ibu Risma Reni Francisca MPD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sandia Friska, sebagai moderator, rekan saya Tiara Nurmana Tanjung sebagai pemateri pertama, Deni Delvia sebagai pemateri kedua, Futuhia Rabi Unsani sebagai pemateri ketiga, dan Usmana Rindayani sebagai pemateri terakhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi penelitian eksperimen. Ada beberapa definisi penelitian eksperimen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kerlinger tahun 1986, penelitian eksperimen adalah penelitian ilmiah yang dimana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas. Yang kedua, menurut Sugiono tahun 2011, penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Yang ketiga, menurut Soekardi tahun 2011, penelitian eksperimen adalah metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Dan yang terakhir, menurut Isaac dan Misael tahun 1977, penelitian eksperimen bertujuan meneliti kemungkinan sebab akibat dengan mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen adalah suatu penelitian kuantitatif yang dirancang untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas dimanipulasi oleh peneliti dalam kondisi terkendali dan pengaruhnya diamati secara langsung melalui kelompok perlakuan serta kelompok kontrol. Yang kedua yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis penelitian lain. Ada beberapa poin karakteristik eksperimen. Yang pertama, manipulasi variabel bebas. Peneliti secara aktif mengubah atau memberi perlakuan pada variabel bebas agar dapat melihat efeknya terhadap variabel terikat. Yang kedua, kontrol terhadap variabel luar. Untuk memastikan bahwa pengaruh yang diamati terhadap variabel terikat memang disebabkan oleh variabel bebas, bukan oleh variabel lain. Kontrol bisa melalui randomisasi, homogenitas subjek, pemilihan kondisi eksperimen secara ketat. Yang ketiga, kelompok kontrol dan perbandingan. Adanya kelompok yang diberi perlakuan atau eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan atau kontrol untuk melakukan perbandingan. Dan yang keempat, randomisasi, penempatan subjek secara acak. Untuk mengurangi bias seleksi antar kelompok, memastikan bahwa karakteristik subjek di kelompok eksperimen dan kontrol sebanding. Yang kelima, observasi atau pengukuran variabel terikat. Efek atau perbedaan akibat manipulasi variabel bebas diukur dan diamati melalui variabel terikat. Pengamatannya langsung oleh peneliti. Dan yang terakhir, validitas internal dan eksternal. Validitas internal, sejauh mana desain eksperimen mampu memastikan bahwa perubahan pada variabel terikat disebabkan variabel bebas, bukan variabel pengganggu. Validitas eksternal, sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasikan ke situasi lain. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang jenis-jenis penelitian eksperimen, di mana menurut Sugiono 2007, jenis-jenis penelitian eksperimen ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pra-eksperimental design, di mana merupakan eksperimen sederhana karena belum sepenuhnya memenuhi syarat penelitian, terutama pada pengendalian variabel. Biasanya digunakan dalam studi pendahuluan. Contohnya di sini ada on-shot case study dan on-group pre-test post-test. Nah, yang kedua ada true experimental design, di mana merupakan penelitian yang sudah menggunakan
randomisasi dalam penentuan kelompok sehingga validitas internal lebih tinggi. Di sini ada contohnya pretest, post-test, control group design. Ketiga ada quasi experimental design, di mana design ini digunakan ketika peneliti tidak dapat melakukan randomisasi sepenuhnya terhadap subjek, tapi berusaha mengontrol variabel luar. Contohnya ada control group design dan time series design. Yang keempat ada factorial experimental design, di mana merupakan penelitian menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas atau faktor sekaligus, sehingga dapat melihat interaksi antara variabel. Biasanya digunakan untuk penelitian yang kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Futuya Rabiut Sani dengan NIM 23022060 akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah penelitian eksperimen. Menurut Esmir 2010, langkah-langkah penelitian eksperimen itu mencakup yang pertama memilih dan merumuskan masalah, menentukan masalah yang jelas, spesifik, dan relevan untuk diteliti. Masalah harus bisa diuji secara empiris dan penting untuk dikaji. Yang kedua, memilih subjek dan instrumen pengukuran. Peneliti memilih siapa yang akan menjadi subjek peneliti, lalu dipilih instrumen yang sesuai untuk mengukur variabel peneliti. Yang ketiga, memilih desain peneliti. Desain eksperimen digunakan untuk mengatur bagaimana peneliti dilakukan. Desain ini menentukan bagaimana variabel bebas dimanipulasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat diukur. Kemudian yang keempat ada melaksanakan prosedur. Peneliti menjalankan eksperimen sesuai dengan desain, misalnya memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen, sementara kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan atau mendapat perlakuan yang berbeda. Kemudian yang kelima ada menganalisis data. Data yang dianalisis ini dengan metode statistik untuk melihat apakah ada perbedaan atau pengaruh signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian yang terakhir ada merumuskan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak, serta menjelaskan implikasi penelitian terhadap teori maupun praktik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih moderator. Saya Gusmandari Dayani dengan NIM 23022013 akan menjelaskan materi tentang desain penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain melalui pemberian perlakuan atau treatment. Dalam desain ini, peneliti mengontrol variabel luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga hubungan sebab akibat bisa lebih jelas. Menurut Sugiono, tahun 2019, penelitian eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Adapun ciri-ciri desain penelitian eksperimen, yang pertama yaitu adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang kedua terdapat perlakuan atau treatment dari peneliti, yang ketiga menggunakan pretest dan post-test untuk mengukur perubahan. Yang keempat yaitu variabel luar diusahakan terkontrol agar hasilnya valid. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian eksperimen. Yang pertama ada kelebihannya, yang pertama ada meminimalisir adanya resiko berupa variabel tidak saling berhubungan dan adanya pembaruan dalam hasil penelitian. Yang kedua, menjadi satu-satunya desain riset yang membuat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabelnya. Yang ketiga, mampu mengendalikan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan waktu menuju validitas, terutama ketika melakukan pra dan pasca pengujian. Yang ketiga, memungkinkan upaya manipulasi yang fleksibel, efisien, dan secara statistik. Kemudian ada kekurangannya, yaitu yang pertama ada desain penelitian eksperimen sulit untuk mewakili populasi tertentu. Yang kedua, kesulitan dalam pemilihan variabel pengendali untuk mengeluarkan semua variabel yang membaur. Yang ketiga, tidak mampu mengisolasi satu variabel sebab ketika hipotesis tidak dapat dikendalikan, maka sejumlah besar variabel tidak saling berhubungan.
Dan yang terakhir, sering tidak memungkinkan untuk membuat tempat alami yang diinginkan oleh pihak peneliti sebagai lapangan penelitiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya Gusman Darindayani dengan NIM 2302013 akan menjelaskan materi tentang contoh penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu pada bidang pendidikan, meneliti pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis game edukatif terhadap hasil belajar matematika anak usia dini. Dalam eksperimen ini, kelompok eksperimen diberi pembelajaran dengan game edukatif, sedangkan kelompok kontrol hanya menggunakan metode konvensional. Hasil belajar keduanya kemudian dibandingkan. Capellen et al. Pada tahun 2020. Yang kedua, bidang psikologi anak. Meneliti pengaruh teknik relaksasi pernafasan terhadap pengendalian emosi anak TK. Kelompok eksperimen diajarkan teknik relaksasi, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapat perlakuan. Setelah beberapa waktu, dibandingkan kemampuan regulasi emosi kedua kelompok. Pena Jorquera et al. Pada tahun 2021. Yang ketiga yaitu pada bidang gizi dan kesehatan. Meneliti pengaruh pemberian sarapan bergizi terhadap konsentrasi belajar anak usia dini. Kelompok eksperimen diberi menu sarapan seimbang, kelompok kontrol tidak diintervensi. Lalu diuji tingkat konsentrasi saat belajar. Ansman, French et al. Pada tahun 2015. Yang keempat yaitu pada bidang teknologi pendidikan. Meneliti pengaruh penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif pada tablet terhadap kemampuan membaca permulaan anak usia dini. Kelompok eksperimen menggunakan aplikasi, sementara kelompok kontrol hanya menggunakan buku cerita. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.